Kami pun mendatangi lokasi kediaman Wawon di Kampung Babakan Mande, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Kita sudah sampai pemirsa di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Cianjur, Jawa Barat. Kali ini akan menelusuri lokasi pembunuhan berantai dan informasinya pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap pelaku Wawon CS di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Cianjur, Jawa Barat ini. Bersama saya Vena Kintan, kita cari tahu faktanya. Langkah kami terus menelusuri jalan kecil ini untuk bisa mendapatkan keterangan dari istri Wawon, Iis. Lorong gang sempit tak pelak harus kami lalui untuk bisa sampai ke kediaman rumah Wawon. Tak cukup sulit untuk menemukan rumah Wawon alias Aki. Ini salah satu rumah pelaku, pemirsa. Kalau lihat dari gambarannya mirip seperti video yang penangkapan soal pelaku. Kita akan coba cek ke dalam. Assalamualaikum Ibu, saya Fakta dari TV One. Ini dengan Bu Iis ya Bu ya? Oke, Bu Iis, boleh ngobrol sebentar Bu? Oke, dari sini aja juga nggak apa-apa Bu. Bu Iis, sebelumnya kan kita dapat informasi ya dari pihak kepolisian Bu, kalau ternyata di dalam rumahnya Wawon ini ada satu lubang Bu, yang informasinya lubangnya itu untuk Ibu misalnya Bu. Ibu sudah dengar belum soal itu? Belum dengar, ya dengar sekarang ini nggak tahu buat apanya. Kalau yang saya tahu mah itu katanya buat itu apa, pembuangan air dari kamar mandi buat spiteng. Dari kapan itu Bu digali? Ya udah lama sih, udah ada 5 atau 4 bulanan itu. 5 atau 4 bulan sudah digali, tapi untuk spiteng. Iya. Okay. Ya saya mau percaya aja itu buat spiteng. Nah, lubang itu posisinya ada di sebelah mana rumah Bu? Di dalam rumah. Di dalam rumah, Ya, dekat kamar mandi. dekat kamar mandi. Ya. Bu Iis, selama menikah dengan Wawon, melihat keseharian dari Wawon, itu sehari-hari seperti apa sih Bu? Ya biasa-biasa aja sih, ini nggak ada apa yang mencurigakan atau gimana gitu, baik-baik aja ya keseharian. Sering bolak-balik Cianjur kemana gitu? Iya kan, bolak-balik Cianjur, katanya mau kerja gitu, mau kerja di pabrik beras. Oke. Itu yang saya tahu. Terima kasih banyak. Oh gitu. Oke. Tapi Ibu tahu nggak Bu kalau ternyata suami ini sudah punya beberapa istri Nggak selain tahu. Ibu? Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Yang saya tahu mah cuman itu aja, apa, Wiwin gitu sama orang Sukabumi, orang sini. Udah. Ibu Iis kan sudah menikah dengan Wawon dari tahun 2005 ya Bu ya? Selama tahun 2005 sampai dengan saat ini, mungkin ada nggak sih kayak kegiatan yang tidak Ibu Iis ketahui, tapi kok kayak ada yang aneh nih yang dilakukan? Nggak ada yang nggak tahu ada kegiatan apa-apa gitu di luar. Ya, saya mah kan di rumah terus, nggak kemana-mana gitu kalau tanpa seizin suami. Kalau sama Solihin Bu kenal? Ya, Dulu kenal. kan paman saya. Paman ya. Kalau sama Solihin sering main ke rumah sini juga Bu? Ya Pak Solihin mah sering kesini kan. Ya itu saudara yang paman saya, ya sebagai, ya saya anggap sebagai bapak saya lah, ganti bapak saya gitu. Meski dengan suara yang terbata-bata, Iis tetap mampu menceritakan bagaimana sang suami diamankan pihak kepolisian hingga pada akhirnya menemukan sebuah lubang di dalam rumahnya. Pada saat Bu Wawon dan juga Solihin diamankan oleh pihak kepolisian, boleh diceritakan Bu gimana kronologi pada saat itu? Itu kan langsung Dijebol paksa ya. Tak hanya itu, kepada kami, Iis pun menceritakan jika dirinya sempat bertanya kepada Wawon tentang lubang yang digalinya yang berada di pinggir halaman rumahnya. Ibu juga apakah tahu lubang yang ada di... Ya saya mah tahu gali lubangnya, cuma nggak tahu itu apa di dalamnya ada isi. Tapi itunya.
Itu kapan Bu gali lubangnya kalau boleh tahu? Ya, saya lupa lagi kalau gali lubangnya ya mungkin udah ada 2 bulanan. Dari situ mah ya langsung ditutup lagi. Saya mah nggak tahu kalau itu apa di dalamnya ada jenazah gitu. Nggak tahu ada bayi di situ. Sempat nanya nggak ke suami Bu, ini galian apa gitu? Iya kan saya tanya, saya juga pengen tahu, kata saya ini buat apa gitu. Katanya ya buat pembuangan air dari kamar mandi ya, kamar WC itu gitu. Terus pas tahu ternyata ada bayi di dalam situ, gimana Bu? Ya shock lah nih, kaget gitu. Kaget, saya juga nggak nyangka kalau di situ ditanamin jenazah bayi. Berbarengan nggak sih Bu galian yang ada di depan sama di kamar? Enggak. Yang di kamar ini kapan? Yang di kamar lah udah duluan. Iis sungguh tak mengetahui siapa sosok Bayu. Kalau sosok Bayu pernah nggak sih Bu ketemu sama Bayu? Nggak pernah, saya sama mah nggak sekali? tahu sama sekali, nggak tahu ada bayi di situ. Ya nggak tahu punya bayi balita gitu lah dari orang lain. Saya mah nggak tahu punya anak lagi dari orang lain selain dari Wiwin mah gitu. Kalau dari Wiwin mah ya saya tahu dari kecil itu anaknya ya, sampai sekarang juga sampai mengakui saya sebagai ibu kandungnya gitu. Wajah kebingungan sangat tampak dari raut wajah Iis ketika drama sang suami berakhir di rumahnya sendiri. Sempat ada yang disampaikan suami Bu pada saat langsung ditarik oleh pihak kepolisian Nggak ada. mungkin? Nggak ada yang disampaikan, Nggak cuma ada. minta maaf aja. Minta maaf ke Ibu ya? Kata polisinya ya udah kamu tuh pamit dulu sama istri, katanya minta maaf dulu. Ibu pernah lihat ataupun kegiatan dari Wawon ini Bu soal berkaitan dengan klinik atau pesugihan Bu? Enggak. Sama sekali. Enggak. Selama di rumah juga nggak pernah ada aktivitas seperti itu kok? Enggak pernah. Kalau pesugihan gitu gimana, apa pendukunan, saya mah nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Tak jauh dari kediaman Wawon, kami menemui lelaki yang menjadi saksi penangkapan Wawon sekaligus penggali lubang di mana sosok Bayu ditemukan. Pak, ini kan ada satu galian ya Pak yang ditemukan betul, di sini betul, Pak. betul. Diduga Bayu ya Pak di sini. Iya, Bayu. Pada saat penggalian di sini jam berapa Pak? Penggalian itu mulai dari jam 11. Jam 11 Iya. siang. Kepada kami, Harry menceritakan bagaimana dirinya mulai menemukan satu persatu bagian tubuh Bayu di dalam lubang ini. Setelah digali, emang di sini ternyata ditemukan kerangka atau jenazah bayi. Bayu sekitar usia 2 tahun dengan posisi itu agak ke dalam, dengan kondisi sudah tidak utuh lagi. Itu pertama kita ketemukan itu kaki, dengan masih pakai sepatu ya kaki bayi, tapi sudah hancur, tinggal tulang belulang, kemudian rahang. Kaki itu posisi di sebelah mana? Di Pak? sebelah sana, kepala di bawah. Karena yang kami temukan itu, kita lihat waktu pas ditemukan itu hanya kaki sebelah. Oke, berapa kedalamannya Pak pas penggalian? Itu baru penggalian ketemu yang jasad. baru ketemu itu 60 cm. Soal motif Pak dari kasus ini, Anda melihatnya motif apa saja yang terlihat? Jadi beda dengan serial killing pada umumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana ada satu motif utama. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa ada 2 motif. Ya, pertama adalah motif ekonomi, boleh dibilang gitu ya, yakni ketika ada orang yang sudah store uang, lalu kemudian ternyata tidak kunjung bisa digandakan uangnya masuk ke dalam rekeningnya. Nah, daripada orang ini nagih-nagih terus, kemudian dibunuh. Motif yang kedua adalah motif yang kita kaitkan dengan pesugihan, ya, motif tumbal, di mana ini terlihat betul pada konteks kasus yang terakhir yang ada di Bantar Gebang, di mana ada 5 orang yang kemudian dibabat sekalian, dan 5-5-nya itu sebetulnya adalah orang yang berada dalam konteks orang-orang dekat, intimate person terhadap Wawon. Kalau kita bicara mengenai konsep tumbal,
maka tidak pernah tumbal itu dipilih dari sesuatu yang tidak berharga atau dari orang-orang yang sabi lalu, tidak, tapi justru orang-orang yang yang penting lah, significant other dalam bahasa terminologinya. Itulah yang kemudian menjadi pilihan. Makanya kemudian yang dipilih sebagai korban adalah istri dan anak. Kisah penemuan jenazah Bayu di halaman rumah Wawon ternyata bukan akhir dari cerita pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Tak jauh dari kediaman Wawon, cerita penemuan lubang yang berisi jenazah pun berlanjut.